Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 mahasiswa PPG Perjabatan Bidang Studi Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi topik 5 Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan dan relevansinya dengan kebijakan Merdeka Belajar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rizwandi dan 4 teman saya yang lainnya, Ulfa Dwianti Saleh, Anggita Silas, Lini Saputri, dan Irwati Pusparombe. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video penjelasan berikut ini. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai Merdeka Belajar dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai pendidikan yang mendorong terhadap perkembangan peserta didik, yaitu pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, anak didik memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pengajaran. Di samping itu, anak didik memperoleh pendidikan yang memerdekakan secara batiniah diperoleh melalui pendidikan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan akan berjalan dengan baik jika anak didik merdeka lahir, batin, pikiran, dan tenaganya. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya bagaimana konsep Merdeka Belajar dalam kurikulum Merdeka saat ini? Merdeka Belajar yang menjadi gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang seharusnya terselenggarakan di Indonesia. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuk karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya yang selama ini siswa dan guru belajar berdasarkan materi dari buku atau modul. Esensi kurikulum merdeka ini adalah pendidikan berpatokan pada esensi belajar, di mana setiap siswa memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Konsep pendidikan merdeka belajar merupakan respon dari Kemendikbud pada era revolusi industri sekarang ini. Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Indonesia menyampaikan bahwa merdeka belajar diartikan sebagai kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan berpikir ini ditentukan oleh guru sebagai garda terdepan dalam menentukan arah pembelajaran bagi peserta didik. Guru diharapkan mampu mengembangkan pola pikir peserta didik tanpa melakukan pemaksaan, namun tetap dalam konteks yang benar agar tidak keluar dari arah yang dipelajari. Nah, bagaimana pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum merdeka? Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Proses pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau dengan kata lain pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dalam artian pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan belajar peserta didik. Pembelajaran paradigma baru ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, tetapi berdasarkan pada fase perkembangan peserta didik atau teaching at the right level. Pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum merdeka mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian, pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi membutuhkan asesmen yang bervariasi dan berkala. Pendekatan pembelajaran seperti inilah yang sangat dikuatkan dalam kurikulum merdeka.
Berikut ini adalah contoh pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pembelajaran paradigma baru dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang pertama, guru melakukan yang diterapkan oleh guru menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karena itu, sebelum menyusun modul ajar, guru perlu melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya, dan melakukan pemetaan. Kemudian yang kedua, guru perlu mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik, dan mengajarkan pemahaman bermakna kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang syarat dengan umpan balik dari pendidik dan peserta didik ke peserta didik. Kemudian yang keempat, memberikan porsi paling banyak pada asesmen formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, guru perlu menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.